Halo, selamat siang. Kita dari kelompok 3. ya. Kali ini kita akan mempresentasikan studi kasus oleh dosen pengampu kita, yaitu Bu Wigati pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yang berkaitan dengan pelatihan dan manajemen kinerja. Kita perkenalkan anggota kita ada Nama aku Francina Lintang Rama dengan NIM 241324020. Oke. Dan saya sendiri Mar Akara dengan NIM 231114119. Dan saya Novita Din dengan NIM 0 akhir 031. Saya Malkel Febriano dengan NIM 241324018. Dan saya Maria Yunita Fortunata Japang dengan NIM 241324009. Baiklah, langsung saja ke pertanyaan yang pertama terkait studi kasus yang telah diberikan. Oke, yang pertama siapa? Oke, saya akan menjelaskan nomor pertanyaan pertama. Nah, berdasarkan hasil diskusi kami terkait dengan kasus permainan video. Jadi, permainan video ini merupakan proses pembelajaran dengan memenuhi berbagai ciri lingkungan pembelajaran yang efektif, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada kondisi praktik dan umpan balik, yaitu di mana lingkungan pembelajaran yang baik memberikan kesempatan untuk berlatih dan juga menerima umpan balik yang spesifik mengenai kinerja dari karyawan. Nah, sedangkan kaitan dalam kasusnya yaitu dalam permainan Cold Stone, karyawan berlatih pengendalian porsi dan layanan pelanggan melalui simulasi toko, yaitu apabila mereka memberikan es krim dalam jumlah yang berlebihan, maka permainan akan segera memberikan konsekuensi. Yang kedua, Learning Management System atau LMS, yaitu di mana perusahaan dapat menggunakan teknologi untuk membuat pelatihan yang lebih mudah diakses, fleksibel dan juga terukur. Contohnya yaitu LMS ini tadi. Nah, kaitan dalam kasusnya yaitu permainan video dapat diunduh dan dimainkan oleh karyawan kapan saja, bahkan di rumah. Hal ini sesuai dengan prinsip fleksibilitas dalam pembelajaran modern. Yang ketiga, ada transfer of training, yaitu pelatihan harus dapat diterapkan langsung dalam dunia kerja. Dalam kasusnya yaitu permainan Cold Stone mensimulasikan lingkungan toko yang nyata, sehingga karyawan dapat langsung menerapkan keterampilan yang mereka pelajari dalam pekerjaan sehari-hari. Selanjutnya pada pertanyaan studi kasus yang kali ini, pada pertanyaan kedua, yaitu bagaimana permainan video dapat meningkatkan proses peralihan pelatihan. Dan jawabannya adalah setelah hasil diskusi kami, peralihan pelatihan adalah proses penerapan pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari dari pelatihan ke pekerjaan. Permainan video dapat meningkatkan dengan cara-cara berikut. Yang pertama itu ada menciptakan simulasi yang realistis. Apa sih simulasi yang realistis itu? Yaitu permainan video mensimulasikan lingkungan kerja dan tugas-tugas yang sangat mirip dengan kondisi nyata. Contohnya adalah permainan untuk teknisi Canon. Canon ini suatu perusahaan yang mengajarkan perbaikan mesin fotokopi di tempat yang tepat pada mesin tersebut. Ketika lingkungan pelatihan sangat mirip dengan lingkungan kerja karyawan lebih mudah mentransfer keterampilan yang mereka pelajari. Oke, selanjutnya. Kemudian memberikan kesempatan untuk berlatih keterampilan non-teknis, yaitu selain keterampilan teknis, permainan juga dapat melatih keterampilan seperti penjualan, manajemen, kerjasama tim, dan pemikiran kritis. Dengan melatih keterampilan ini, dalam berbagai skenario virtual, karyawan menjadi lebih siap untuk menerapkannya dalam interaksi kerja sehari-hari. Selanjutnya, menghemat biaya dan meningkatkan akses. Yang artinya pelatihan berbasis permainan video seringkali lebih murah daripada metode tradisional. Mengapa demikian? Karena terutama jika dibandingkan dengan simulasi militer skala besar dalam penjelasan studi kasus,
Biaya yang lebih rendah memungkinkan lebih banyak karyawan untuk dilatih, sehingga meningkatkan peluang peralihan pengetahuan di seluruh organisasi. Tadi dijelaskan kalau di studi kasus itu, kalau yang militer itu perlu menggunakan grafik-grafik yang lebih tinggi, seperti ada ledakan-ledakan. Nah, kalau yang ini tidak gitu, jadi lebih rendah. Selanjutnya. Oke, di sini ada soal yang ketiga, yaitu berbagai karakteristik apakah yang Anda yakini sangat penting untuk permainan video yang digunakan untuk pelatihan. Mengapa? Yang pertama, tujuan pelatihan yang jelas. Karena game harus punya sasaran. Contohnya keterampilan teknis, pengambilan keputusan, komunikasi, agar dapat diarahkan dengan benar dan hasilnya bisa diukur. Yang kedua, pelatihan efektif hanya jika ada training objektivitas yang jelas. Karena agar game fokus pada era yang paling perlu, bukan hanya hal-hal yang menarik, tapi kurang berguna, efisiensi dan prevalensi meningkat. Yang kedua, pelatihan efektif hanya jika ada training objektivitas yang jelas, karena agar game fokus pada era yang paling perlu, bukan hanya hal-hal yang menarik, tapi berguna, efisiensi dan prevalensi meningkat. Yang ketiga, keselarasan dengan kebutuhan masa depan atau pengembangan jangka perpanjangan, karena game pelatihan harus tidak hanya mengatasi masalah sekarang, tapi mengembangkan kompetensi yang akan berguna nanti, fleksibilitas, adaptasi, dan learning agility. Dan yang keempat, evaluasi pelatihan dan feedback. Nah, karena game harus menyediakan feedback yang jelas dan sistem evaluasi. Apakah skill meningkat? Apakah keputusan dalam game mirip situasi nyata? Tanpa itu sulit tahu apakah pelatihan berhasil. Oke, saya akan menjelaskan yang nomor 4, yaitu jenis-jenis keterampilan apakah yang paling baik pada pelatihan yang menggunakan permainan video atau mengapa. Nah, jadi jenis-jenisnya itu antara lain, yang pertama adalah keterampilan teknis dan prosedural. Itu adalah salah satu penerapan yang paling umum. Contohnya termasuk mengajarkan teknisi untuk memperbaiki peralatan seperti mesin fotokopi Canon, atau melatih karyawan tentang prosedur operasional harian seperti di Cold Stone Creamery. Yang kedua, keterampilan penjualan atau sales skill. Ini permainan dapat mensimulasikan interaksi dengan pelanggan dan skenario penjualan, membantu karyawan mengembangkan keterampilan ini. Cyberlore bahkan mengembangkan permainan bagi Playboy untuk melatih pengembangan playbook retail. Oke, kita masuk poin yang ketiga. Di sini ada keterampilan teknis dan juga keterampilan manajemen, yang dimana permainan video juga digunakan untuk melatih keterampilan manajemen seperti yang dilakukan oleh Hilton Garden Inn. Ini bisa mencakup pengambilan keputusan alokasi sumber daya dan juga manajemen tim. Terus yang terakhir ini ada keterampilan berpikir kritis. Permainan dapat dirancang untuk menantang karyawan dengan masalah kompleks yang membutuhkan pemikiran kritis untuk menyelesaikannya. Oke. Baik teman-teman, demikian presentasi dari kelompok 3. Kami ucapkan terima kasih.